لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Yang saya ingin tanyakan bahwa bagaimana kita trust itu terbangun. Artinya dalam perjalanan pertemanan, persahabatan atau berbangsa bernegara kita ini kan satu sama lain, bagaimana kita jangan sampai daun itu berguguran terlalu banyak, sehingga harus ada protektif di awal. Kita membangun trust satu sama lain, karena kalau tidak ada trust satu sama lain, maka ini juga menjadi problem sosial bagi kita kan gitu Bu ya. Ya, sudah bisa ditangkap. Sudah bisa. Silakan Bu ya. Ini membangun trust yang banyak beragam berbeda. Bagaimana membangun trust? Yang penting aja, kita nggak usah bangun trust terlalu banyak lah. Bagaimana kita membentengi diri kita sendiri supaya jangan terlalu sering dikhianati. Itu mungkin tapi yang lebih kecil. Kalau bangun trust nanti kita bicaranya masalah keadilan sosial, masalah supremasi hukum, masalah kebersamaan, masalah segala macam, itu terlalu jauh sekali. Bahwa kita semua hampir di Indonesia khususnya itu seringkali dikhianati. Pengkhianatan itu bukan di dalam cinta saja, di dalam berbisnis, berusaha, dalam perdagangan, dalam perjuangan politik kan biasa. Ya kan, orang-orang yang kita bina sejak awal, kita dikrum untuk ternyata kan mengkhianati kita, ya kan. Jabatan-jabatan penting yang atasan itu sudah betul-betul ternyata ditikam dari dalam, tikam ya, gunting dalam lipatan. Betul. Itu kan terjadi sehari-hari. Iya kan, yang dulunya itu ngambil arang dari tempat sampah, dibina sampai dia menjadi jabatan tinggi, ya kan kita. Ternyata dia juga akhirnya melakukan pengkhianatan. Ya kan, terus macam itu. Dalam berdagang juga sama, orang dekat yang sudah kita kenal, kita percaya kejujurannya, begitu dia minta modal, dikasih modal ternyata bang pakpeng. Apa bang pakpeng itu? Kabur. Itu kan terjadi sehari-hari semacam itu kekecewaan itu selalu terjadi. Makanya ya bagaimana mengatasinya ya, kalau kita sebagai orang Islam ya kembalilah kepada petunjuk-petunjuk dari Tuhan sendiri. Jadi ya karena saudara sendiri pinjam utang 100 juta nggak pakai kwitansi, masa sama saudara pakai kwitansi segala? Betul. Ya ternyata kan tidak ada bukti, bagaimana laginya? Karena sangat dekat sekali, bertahun-tahun kita bersahabat, akhirnya melepaskan uang, pesan beras, ya kan, ya 1000 ton, akhirnya uang dibawa, berasnya nggak datang, itu biasa. Ya perusahaan-perusahaan Heller yang menggiling padi itu kan punya pasukan tempur tuh yang tukang cari padi ya. Tempuran ya. Tempuran itu pasukan tempur lah kayak mencari padi. Itu banyak yang menjahati itu, karena mana uang DP dulu berapa, 100 ton, oke, uangnya dulu nyari, ya uangnya dikasihkan, berasnya nggak datang, gabahnya nggak datang, itu biasa, pada bangkrut tuh banyak begitu. Nah kalau itu sebabnya pengkhianatan dalam artian berbisnis semacam itu, kita kembali yang dari dulu juga diperingatkan oleh Tuhan di anjuran, wa idza tadayantum bidainin faktubuh. Setiap transaksi itu ditulis. Kenapa nggak ditulis? Iya, dan ada jaminan. Anda menyerahkan uang tanpa jaminan, bagaimana? Kok tolol banget. Dan itu juga saya lakukan, saya pernah terjadi. Ya kan, benar ya. Dan berulang-ulang juga, banyak jumlahnya, udah nggak usah disebutin dah. Ya mungkin kalau Anda ngitung mungkin semalam suntuk nggak bisa habis. Ya kan gitu. Lah iya salah saya sendiri, saya udah menyalahkan, ya udahlah, maka saya nggak usah dendam, saya sendiri. Orang minta uang tanpa jaminan, minimal kan sertifikat apa kan begitu, ada perjanjiannya. Kalau pinjam berapa bulan, kemudian bagi untungnya, kan jelas kan begitu. Ya nyata begitu kasih uang pergi, ya sudah, assalamualaikum. Ya salah siapa? Ya salah saya sendiri, ngapain? Karena saya juga teledor kan begitu.
Saya Kiai Jagat Lero apalagi kamu kan. Ya itulah karena kalau nggak enak teman sendiri mas kan gitu. Ya ternyata sekali lagi ketika pengkhianatan itu yang akan dirasakan sebagai sakit hatinya luar biasa karena yang melakukannya bukan musuh kamu tetapi orang dekat. Nah itulah persoalannya. Iya. Kalau kan musuh mah gak ada masalah, ya pantas sakitnya. Ini kan yang kita percaya dalam jabatan bidang publik, dalam posisi jabatan, dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya kan seperti itu. Ya kan, pengkhianatan semacam itu kan terjadi. Cinta juga demikian pula. Makanya ya kalau kawin gimana kwitansinya? Ya kwitansinya ya KUA yang bikin. Iya kan? Iya. Kalau percintaan kwitansinya pakai KUA, namanya surat nikah kan begitu. Perjanjian kan gitu. Apabila satu tidak beri nafkah kan itu ya. Dua, apabila menyakiti barang kan ada kejelasannya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi artinya yang penting gini aja lah. Setiap kita mengalami kegagalan nggak usah nyalain orang lah, coba kita introspeksi aja. Karena dengan introspeksi itu akan mengurangi kekecewaan kita, mengaku salah sudah kita salah. Nah sehingga kegagalan-kegagalan itu yang kita alami jangan dilewatkan begitu saja. Tolong jadikan satu pelajaran penting ke depan, jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama.